Pernah nggak sih lu dengar kata abad kekosongan? Sebuah waktu di mana catatan sejarah dan arkeologi terlihat seperti nggak jelas. Teori dari abad kekosongan ini datang dari sebuah anime yang bernama One Piece, yang di dalamnya ada sebuah hal yang namanya abad kekosongan. Di dalam abad kekosongan ini, semua catatan sejarah dan arkeologi dilarang untuk dipelajari oleh pemerintahan. Pada saat abad kekosongan dikatakan banyak hal yang terjadi. Dikatakan juga, jika lo mempelajari tentang abad kekosongan ini, dan lo mengetahui apa yang terjadi dalam abad kekosongan ini, maka lo akan mempelajari kebenaran dari dunia. Pada akhirnya, abad kekosongan ini diangkat menjadi teori di dunia nyata. Dimana jika memang abad kekosongan ini nyata terjadi di dunia nyata, mungkin tahun yang paling cocok untuk abad kekosongan itu tahun 1800-an. Biar gue jelasin alasannya kenapa. Banyak orang yang berkata bahwa pada tahun 1800, perbandingan antara arsitektur dengan orang-orang yang hidup pada zaman itu terlihat terlalu signifikan, terlalu berbeda. Pada zaman itu banyak sekali bangunan-bangunan yang mewah yang rata-rata memakai kubah, memiliki sebuah antena dan terbuat dari tembaga. Sebuah materi yang merupakan pengantar listrik yang sangat baik. Yang terlihat seperti pada zaman itu listrik dapat didapatkan dengan gratis. Dan jika dilihat-lihat, bentuk bangunan pada tahun 1800 hampir mirip-mirip, entah di Eropa, di Amerika, di Asia, bahkan di Afrika. Contohnya lihat foto ini. Bangunannya sangat mewah, namun jalannya berbentuk tanah, nggak di semen atau mungkin di aspal atau apalah itu. Pada tahun 1800 juga banyak terjadi perang, banyak kebakaran di mana-mana, banyak banjir bandang di mana-mana, dan semuanya itu lumayan gak jelas. Banyak orang juga yang percaya bahwa arsitektur pada tahun 1800 gedung-gedung itu sebenarnya dibuat oleh peradaban yang lebih maju. Namun ada satu titik di mana semuanya diriset kembali menjadi normal, dan orang-orang mulai berpikir bahwa yang disebut riset itu adalah ya perang, kebakaran, dan banjir itu. Tiba-tiba pada tahun itu banyak banget kejadian kebakaran, dan ada satu yang paling aneh, yaitu The Chicago Fire pada tahun 1871. Kebakaran ini dikatakan menimbulkan kerugian sebesar 200 juta US dollar, menghancurkan sepertiga kota Chicago dan memakan 300 jiwa. Dan dikatakan sumber apinya datang dari sebuah sapi yang menendang lampu api pada saat itu, yang membuat peternakannya kebakaran lalu apinya menyebar ke semua kota. Apa terdengar masuk akal? Dan ini gambar-gambar dari gedung-gedung yang kebakar pada Chicago Fire. Gedung-gedungnya terlihat terbelah seperti bekas senjata atau bom. Ini perbedaan kehancuran bangunan dari bom Nagasaki dan kebakaran Chicago Fire. Kelihatannya dikit-dikit mirip kan? Kedengarannya nggak gitu masuk akal nggak sih kalau misalnya kebakaran yang datang dari sapi nendang lampu memakan sepertiga kota dan hasil kebakarannya kayak gini. Yang membuat abad kekosongan ini sangat diyakini juga karena sebenarnya manusia itu menerima realita yang diberikan oleh orang lain. Contohnya bagaimana jika lu dulu sekolah dan semua sekolah mengajarkan bahwa Nagasaki itu hancur oleh gempa atau mungkin tornado. Mungkin semua orang yang diajarkan di sekolah akan menganggap bahwa Nagasaki itu hancur karena bencana, bukan karena bom. Dan itulah yang dipercayai oleh teori ini. Teori ini berkata semuanya terlihat terlalu aneh pada tahun 1800. Dan mungkin pada saat itu, sejarah telah ditulis ulang dan diberikan kepada kita. Dan mungkin sejarah sebenarnya telah disembunyikan oleh pemerintahan, dan kebenarannya dilarang untuk dipelajari. Dan itu adalah abad kekosongan.